Ya, Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Kita masuk jam setengah 4 sore nih. Dan di hari ini kita akan masuk ke segmen siaran sehat bersama Dr. Isa. Sobat Sehat, jamaah asal haji Indonesia gelombang pertama mulai tiba di Madinah sejak akhir Mei 2023 lalu. Tahun ini jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan meningkat dari sebelumnya. Lantas, persiapan apa yang harus dilakukan pemerintah khususnya Kemenkes dalam memastikan kesehatan para jamaah haji khususnya yang berusia lanjut di Tanah Suci? Hal apa saja yang harus dipersiapkan calon jamaah haji untuk beribadah di sana? Selama 30 menit ke depan, kita kupas topik menarik seputar jamaah lansia sehat haji mabrur. Bersama narasumber kita nih ada Dr. Muhammad Syahril SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Halo, selamat sore Dr. Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Raisa dan para eh, healthier semua ya. Baik, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Dr. Syahril dan juga pastinya kita sudah ditemani juga oleh narasumber kita yang satu lagi yaitu Dr. Reza Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Halo, selamat sore Dr. Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Dr. Syahril, senang sekali bisa berjumpa lagi. Ya, oke oke. Kita ngomong-ngomong haji ya sekarang ya. Seru Masalah nih. haji. Oke. Oke, baik ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol ini seputar jamaah lansia sehat Haji Mabrur ya, seputaran haji dan juga jamaahnya tentunya di talk show sore ini, Sobat Sehat ya, yang juga dapat disimak melalui live Instagram Radio Kesehatan, live Instagram Kemenkes_RI. Dan bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik, dapat mengirim WhatsApp di nomor 082136362018 atau dapat juga mention melalui Twitter atau Instagram di @radiokesehatan. Baik, saya mau ke Dokter Esa dulu nih. Dokter Esa, bagaimana nih pandangan dokter dengan ibadah haji tahun ini yang tentunya sangat dinanti oleh umat Muslim di Indonesia? Wah, Alhamdulillah ya, senang sekali ya ibadah haji tahun ini sudah mulai berjalan lagi. Di tahun 2023 ini kita senang sekali bahwa ternyata pembatasan usia sudah ditiadakan. Sehingga kita bisa melihat ya jamaah haji yang sudah berangkat dan yang calonnya nih yang mau berangkat ini sudah banyak yang usianya di atas 65 tahun. Jadi ya senang ya. Alhamdulillah, akhirnya meskipun kita sebenarnya masih di tengah-tengah pandemi ya, tapi karena terkendali, jadi ya senang sekali sudah bisa dijalankan kembali. Apalagi tentunya dengan banyaknya jamaah haji yang lanjut usia nih ya. Nah, kita harus memahami bahwa banyak sekali sebenarnya resiko-resiko yang dihadapi, tapi untuk menyikapi bahwa di tahun 2023 ini banyak banget nih sebenarnya ya jemaah haji Indonesia ya. Kalau saya baca beritanya nih ada 200.000 lebih nih jamaah haji yang sampai akhir Mei ini sudah tercatat gitu ya. Dan tentunya hati-hati untuk para lansia, terutama yang memiliki penyakit komorbid, harus memastikan bahwa dirinya dalam kondisi yang siap nih untuk menyelesaikan ibadah haji nanti. Jadi ya harus sama-sama kerjasama nih ya, baik dari pemerintah ataupun para jemaah, khususnya keluarganya juga nih yang lanjut usia itu tadi supaya bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang sehat. Iya, betul sekali ya. Karena yang paling penting adalah menjaga kesehatan supaya berangkatnya sehat, hajinya mabrur, pulang juga dalam keadaan sehat. Nah, terkait hal ini, Sobat Sehat dan juga Dokter Syahril dan Dokter Isa, saya mau bertanya ke Dokter Syahril nih, bagaimana dukungan Kementerian Kesehatan sendiri dalam menjaga kesehatan para jamaah haji yang berangkat tahun ini? Apalagi tadi Dokter Isa juga sempat bilang ya, kalau tahun ini nih calon jamaah haji banyak yang sudah berusia lanjut nih. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Audi, Dr. Raisa. Jadi memang jamaah kita tinggi ya, 230-an ribu ya, jumlahnya cukup banyak ya, dari 14 embarkasi nanti yang akan berangkat ya. Ya.
Jadi sebetulnya haji ini kan udah pengalaman kita bertahun-tahun ya. Sejak zaman awal dan memang kemarin agak tersendat saat pandemi ya. Hmm. Jadi kalau kita melihat bagaimana persiapan kita ya antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas dan juga masyarakat itu baik sekali karena apa? Haji ini kan ibadah fisik ya, betul ya Dokter Reza ya, ibadah fisik. Iya, Jadi iya. diutamakan betul kalau dia nggak sehat ya jangan naik haji, bahaya ya, nggak sehat. Jadi memang disiapkan sejak awal ya. Bukan hanya untuk yang risiko tinggi ya, yang di atas 60 tahun, tapi sebetulnya semua orang yang akan berangkat haji itu juga harus fit ya, harus sehat ya. Nah, memang yang usia lanjut menjadi perhatian khusus dan juga dengan risiko tinggi, yaitu faktor-faktor komorbid Hmm. seperti halnya hipertensi, kemudian kemudian diabetes mellitus, jantung dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, begitu jamaah haji dinyatakan oke atau fit ya oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan, maka setiap kloter itu kan juga dikawal oleh seorang dokter ya. Jadi Oh. di pesawat itu dikawal oleh satu dokter, kemudian juga dikawal oleh dua dokter, bahkan pemerintah daerah ada loh yang menambah dokter sendiri ya, bahkan Hmm. sampai dua dokter, itu tergantung daerah masing-masing. Tapi standarnya hanya satu dokter dan dua perawat. Tetapi manakala memang dibutuhkan, itu biasanya pemerintah daerah memberikan tambahan. Itu satu. Yang kedua, di lokasi-lokasi di Madinah, ya, kemudian lokasi di Makkah, mau mungkin juga di apa namanya di tempat-tempat kita nanti apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan haji di Al-Musnah itu juga teman-teman kesehatan sudah standby di sana, ya, baik itu dalam sisi kesiapan di rumah sakit ya. Jadi di Madinah itu ada rumah sakitnya itu. Kemudian juga di Makkah itu juga ada rumah sakitnya ya. Sehingga kesiapan-kesiapan ini membuat seluruh tenaga atau seluruh jamaah nggak usah khawatir ya. Hanya saja diingatkan ya, diingatkan bahwasanya antara dokter yang mengawal, Hmm. kemudian perawat juga yang mengawal, dan juga para jamaah itu harus koordinasi yang baik, terutama bagi yang harus minum obat rutin ya, obat rutin. Yang kedua, harus juga ada koordinasi manakala terjadi hal-hal emergensi-emergensi. Nah, yang tidak kalah penting karena kan lama nih ya di Madinah itu berapa hari itu bisa 9 hari ya itu kita kemudian di Makkah juga lama, maka kehidupan sehari-hari juga harus diatur, jangan dipaksakan ya. Jadi makan, minum itu juga harus seimbang betul ya. Jangan sampai karena kurang minum, kemudian atau kurang makan, sementara kegiatan fisik kita sangat luar biasa, jadi tidak seimbang, sehingga orang-orang itu sakit. Jadi sebelum menunaikan hajinya, sakit duluan. Itu kita harus berhati-hati ya. Dan kami ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwasanya eh, petugas haji, baik itu melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI dan PPIH dari Kementerian Agama itu bekerja sama betul ya untuk mengawal seluruh jamaah-jamaah ini. Sekali lagi ya, Dokter Esa ya sama Mas Audi, bukan hanya kelompok resiko tinggi ya, tapi seluruh jamaah karena kita ingin jamaah pun walaupun belum belum usia lanjut, tapi kalau dia terlalu diporsir juga bisa jatuh ke dalam sakit ya. Saya kira itu Mas Audi. Iya betul sekali ya. Apalagi di sana cuacanya ini memang lagi panas-panasnya ya. Jadi kalau Ya, terlalu diforsir hari juga, ini hari ini 39 derajat katanya. waduh, Nah, jadi 39 derajat loh. eh, jadi mungkin tips-tips untuk pakai payung, kemudian ya
minum air yang cukup, bukannya cukup banyak harusnya ya. Itu juga buah-buahan yang di sana tersedia banyak. Itu menjadi kewajiban agar cairan tubuh kita bisa seimbang gitu ya. Iya, betul sekali ini. Jadi memang memenuhi cairan tubuh ini memang sangat penting apalagi di cuaca yang sangat panas begitu, 39 Betul. derajat. Nah, Dokter 39. Reza, apa yang harus diperhatikan oleh para jamaah nih supaya tidak terdehidrasi atau mungkin terkena penyakit-penyakit yang berpotensi nih karena cuaca panas? Oke, biar nggak dehidrasi gitu ya. Wah, Hmm. tapi kalau dilihat suhunya sebenarnya sempat ada sampai 40 derajat Celcius lebih loh. Ya, dokter Yaril, Ya, RTL ya. semua. Ini memang kan biasa di bulan Mei, Juni, gini kan memang biasanya masuk ke musim panas. Jadi di sana memang pasti suhunya tinggi gitu kan. Apalagi kalau misalnya di Medina sendiri kan kelembaban udaranya tuh lebih rendah. Jadi ya kita harus antisipasi. Apalagi kita dari negara Indonesia tropis gitu ya, yang mungkin um, terbiasa panas tapi nggak terbiasa untuk berada di bawah teriknya matahari gitu kan. Jadi memang kita harus antisipasi nih bagi para jemaah yang mau berangkat haji. Ada beberapa sebenarnya hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hati-hati adanya infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Jadi sebenarnya karena justru udaranya kering, nah itu bikin lapisan di dalam saluran napas kita mulai dari mulut, hidung gitu ya sampai ke kerongkongan segala macam itu jadi kering dan ini bisa memicu terjadinya batuk dan ya penyakit-penyakit gangguan pernapasan. Jadi hati-hati. Ini pentingnya tadi seperti yang Dokter Syari sudah katakan menjaga hidrasi yang baik. Makanya hati-hati juga terhadap poin yang kedua yakni dehidrasi. Nah, dehidrasi ini biasanya dialami yang cukup serius nih ya karena memang ketika beraktivitas di luar ruangan, biasanya kan jemaah haji ini fokusnya beribadah. Jadi kadang-kadang lupa nih untuk tetap terus menghidrasi dirinya. Nah, biasanya tuh haus, tapi oh kok cari air mungkin jauh dan lain sebagainya. Banyak berkeringat gitu ya. Nah, tentu ini beresiko terhadap dehidrasi yang serius. Biasanya mulai dari gejalanya tuh tahu-tahu pusing, terus lemas, terus tahu-tahu bisa nggak sadarkan diri. Nah, ini hati-hati, terutama pada lansia. Sesuai dengan tema hari ini ya, jemaah lansia sehat ini ya. Nah, karena ada sensasi haus pada lansia yang sedikit lambat, jadi harus diingetin nih lansia tersebut nih. Karena kadang-kadang mereka lagi sibuk, lagi berdoa, lagi beraktivitas, nggak inget untuk minum. Nah, jadi untuk sekitarnya, pasti juga tadi banyak tim medisnya. Nah, teman-temannya juga dalam satu rombongan, semuanya harus saling mengingatkan untuk tetap terus mengkonsumsi cairan ya. Paling enggak, setiap 1 jam itu harus minum air 250 mili. Ya, jadi segelas gitu ya. Sekitar 2 atau 3 teguk air gitu perlahan-lahan. Nah, ini bisa membantu supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah, terus poin yang ketiga, hati-hati heat exhaustion. Jadi kelelahan karena panas. Ini biasanya juga bisa muncul nih kayak gejala pusing, terus kram ototnya tiba-tiba, atau keringet dingin padahal lagi panas banget, sampai ada yang tidak sadar gitu ya, pingsan. Seperti tadi juga dijelaskan kalau yang namanya jemaah haji ini kan beribadahnya adalah aktivitas fisik. Jadi pasti jalan kakinya tuh banyak sekali, apalagi di bawah teriknya matahari. Jadi hati-hati supaya mencegah si heat exhaustion ini juga, yaitu tadi bawa payung, bawa botol yang bisa nyemprot air gitu ya. Terus bawa apa kipas atau apalah yang bisa dipakai untuk apa nggak terlalu kepanasan badannya. Nah, yang pasti hati-hati jangan langsung terkena matahari langsung dalam jangka waktu yang lama. Apalagi tadi suhunya tinggi banget kan. Karena ini berhubungan juga sama yang keempat, namanya heat stroke. Nah, jadi kalau udah heat exhaustion, hati-hati muncul heat stroke. Kalau heat stroke ini, suhu tubuhnya udah ikut naik. Jadi bisa mengalami gangguan seperti stroke, tapi karena naiknya suhu tubuh. Jadi ada gangguan di otak, gangguan di jantung, ginjal gitu ya, di mana orang ini jadinya mengalami gejala-gejala seperti orang stroke, tapi karena kepanasan. Nah, ini tentu tim medis bisa harus bergerak cepat nih ya untuk menyelamatkan. Kemudian banyak juga sebenarnya ini pengalaman dari jemaah haji yang pernah ke sana karena
udah alas kakinya nggak mumpuni, banyak tempat yang tidak menggunakan alas kaki, akhirnya jalannya banyak, kakinya melepuh. Nah, ini hati-hati. Harus siap-siap, makanya dengan perawatan kakinya supaya jangan sampai melepuh. Di sana banyak ointment yang bisa dipakai. Terus juga alas kakinya harus dipastikan yang nyaman dan tetap selalu digunakan ketika beribadah di sana. Iya, betul sekali ya. Apalagi ini alas kaki ini kan karena orang banyak ya dari berbagai tempat, berbagai negara datang dan crowded banget. Jadi potensi hilang alas kaki ini juga besar banget nih ya. Ya, kadang juga karena harus ditinggalkan di satu tempat, mungkin dia tidak bisa kembali ke tempat semula, jadi ya nggak bisa ngambil lagi gitu, hilang. Kan biasanya kayak di masjid juga kan di depan ternyata pintu keluarnya beda nih, akhirnya ditinggal di depan. Mungkin alas kaki mesti dikasih apa tempelan alarm gitu kan. Jadi bisa dicari kalau hilang. Kok aja gitu ya. Oke, nah Dokter Syahril nih, sekarang apakah ada update bagaimana kesehatan jemaah haji sekarang yang sudah sampai di sana nih, serta dukungan obat-obatan di tanah suci ini sendiri bagaimana, Dok? Jadi alhamdulillah ya, kloter pertama kan sudah sampai tuh di apa di Madinah ya, sudah Hmm. sampai di Madinah. Jadi eh, kedatangannya ada 3 kloter kemarin yang pertama ya. Kemudian juga ada pasien dari jemaah haji lansia yang usia 60 tahun asal embarkasi Solo yang kemarin dirujuk ke klinik kesehatan haji juga sudah kondisinya sudah sangat membaik. Ini update-nya ya. Artinya di luar yang meninggal ya. Kalau yang meninggal kan sudah kita update tiap hari ya, sudah ada ya. Jadi secara umum. Tapi kami ingin meyakinkan bahwa dengan semakin berjalannya tahun, sistem semakin diperbaiki, maka masing-masing kloter itu sudah mempunyai sistem yang juga sudah sangat baik ya. Jadi dokter kloter, perawat kloter, kemudian TPIH kloter juga mempunyai kewajiban untuk mengawal jemaahnya ya. Nah, tentu saja pemerintah Indonesia itu menyiapkan sarana untuk eh, pasien-pasien yang khususnya di Makkah ya. Kalau dulu disebut dengan semacam rumah sakit ya, sekarang disebut dengan KKIH, Klinik atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Itu yang Indonesia namanya KKHI sekarang. Kalau dulu kan rumah sakit tuh di sana ya, gitu. Nah ini besar loh ya di sana. Itu bisa ada 250 tempat tidur ya, 257 bisa menampung ya tempat tidur rawat inap di sana ya. Kemudian juga ada ICU 18. Hebat tuh 18 ya. Jadi kalau ada yang membutuhkan ICU karena emergency, sesak napas yang hebat dan membutuhkan ventilator, itu kita ada 18 tempat tidur itu di KKHI itu ya. Dan juga ada 24 tidur untuk di IGD. Jadi kalau ada kasus-kasus head stroke memang tadi ya, atau karena dehidrasi karena yang lain, atau karena kecelakaan dan sebagainya, itu kita menyiapkan juga tempat tidur ya. Dan di sini juga bukan hanya itu ya. Jadi di KKHI itu ada juga poliklinik gigi. Jadi kalau siapa tahu kan jamaahnya sakit gigi gitu ya, itu Iya. kita dirawat sakit gigi. Kemudian yang memerlukan rehabilitasi medik yang biasanya disinar gitu ya dipanasi begitu kita siapkan ya. Kemudian juga kalau memang memerlukan ronsen radiologi, kemudian di USG, karena untuk menunjang diagnosisnya, kita juga ada disiapkan sana, termasuk ekokardiografi ya, atau EKG ya. Dan jangan lupa juga ada ambulan ya, ambulan saya kira wajar ya di mana-mana dan kita juga bagus ya. Dan di situ ya, Dokter Reza dan Mas Audi itu dilayani bukan hanya oleh dokter umum loh ya. Di sana banyak dokter-dokter spesialis, dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter rehabilitik, dokter anestesi juga juga ada di sana ya. Nah, itu sarana yang ada di sana. Jadi jangan khawatir. Jadi nanti kalau ada jamaah di kloter masing-masing itu sakit yang memerlukan perawatan, segera hubungi. Dan kita sudah mempunyai nomornya ya. Jadi nanti masing-masing dokter kloter
itu bisa berhubungan atau menghubungi dari KKHI tadi untuk segera dijemput, ya, dijemput. Dan kita akan menjemput dan pasien-pasien segera dibawa ke sana untuk dilakukan observasi. Kalau memang harus dirawat, dirawat. Dan tentu saja obat-obat yang kita siapkan lengkap ya, mulai dari IGD tadi, yang harus dirawat inap maupun yang di ICU tadi ya. Nah, tentu saja semua ini harapannya apa? Masyarakat atau jemaah yang sedang haji jangan bingung untuk mengurusi masalah kesehatan. Nah, secara umum masing-masing silakan merawat diri sendiri tadi ya, menghindari jangan sampai kepanasan, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kelelahan, yaitu dengan mengkonsumsi obat yang memang dia harus lakukan dan jangan lupa memang banyak makan buah ya, buah ya, terutama karena untuk mengimbangi nutrisi-nutrisi di dalam tubuh. Jadi sekali lagi sampaikan Mas Audi, jadi KKHI ya, Kantor Kesehatan Haji Indonesia sudah siap untuk menerima seluruh jamaah haji yang memang harus dirawat. Jadi jangan khawatir, semuanya akan dilakukan di sana dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Oke, nah itu dia sobat sehat ya. Jadi buat yang lagi ada kerabat atau keluarga yang lagi pergi haji sekarang dan khawatir akan masalah kesehatan, tenang aja. Kementerian Kesehatan sudah hadir melalui Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang juga sudah berisikan tidak hanya dokter umum tapi juga dokter spesialis, anestesi dan segala perangkat kesehatan yang sudah disediakan untuk melayani jamaah haji yang memiliki masalah-masalah kesehatan. Nah, Dokter Isa, ini kalau misalkan jamaah haji nih yang mungkin belum berangkat nih atau mungkin masih keluarganya yang mendengarkan talk show pada hari ini bisa memberikan tips sehat untuk para jamaah haji yang akan beribadah di tanah suci nanti nih, terutama buat yang punya penyakit komorbid seperti diabetes maupun hipertensi. Oke, ini tadi sebenarnya sudah banyak dikasih tips nih sama Dokter Syahril tadi ya. Pokoknya intinya jemaah haji ya, lansia dan risti agar tidak memaksakan diri nih kalau kita sedang melakukan aktivitas fisik, beribadah di tanah suci, supaya jangan berlebihan, tahu kapasitas masing-masing, dan saling mengawasi ya dan mendampingi gitu. Jadi para jemaah lainnya kalau bisa memperhatikan para jemaah lansia dan istrinya. Dan hati-hati tadi ya dengan cuaca panas, selalu menggunakan alat pelindung diri dan minum air minimal 250 ml ini per jamnya dan tidak perlu menunggu haus. Dan bagi yang punya komorbid itu tadi ya harus memastikan dalam kondisi yang baik, yang stabil dan minum obat dengan teratur sesuai anjuran. Dan kalau ada keluhan sedikit pun itu segera konsultasikan ke tim medis yang menyertai ya kloter tersebut. Jadi ya bagi para penyerta para apa jemaah haji yang punya penyakit penyerta kayak diabetes, hipertensi gitu ya, ya harus dipastikan obat-obatan pribadinya dibawa dan dikonsumsi. Terus dia sesuaikan aktivitas dengan kondisi badan. Dan kalau misalnya mungkin ada yang menderita diabetes gitu ya, pastikan untuk cek kondisi tubuh, apalagi kakinya nih kan takutnya ada luka-luka nih ketika beraktivitas fisik di sana. Karena kalau bagi para penderita diabetes kan untuk luka sendiri ya itu kadang-kadang suka penyembuhannya lebih lama. Jadi hati-hati gunakan alas kaki yang baik yang bisa melindungi kaki. Terus kalau ada luka sedikit mungkin awalnya cuma lecet atau melepuh tetap harus diobati dengan baik. Jadi segera konsultasikan ke tenaga medis yang berangkat ke sana. Gitu. Oke, baik. Dokter Syaril mungkin ada tambahan tips untuk para jamaah haji nih yang belum berangkat nih. Ya, singkat saja. Yang pertama bagi jemaah yang mungkin baru pertama kali ya, yang baru pertama kali jangan khawatir ya, ya jangan khawatir. Asal Anda siap secara mental, karena ini ibadah ibadah fisik ya. Jadi fisik ini menunjukkan bahwasanya kita harus sehat, jadi jangan takut. Nah, khusus kepada eh, dokter kloter ya atau perawat kloter, sebetulnya ini kesempatan emas Anda
atau mereka itu mendapatkan dua pahala sekaligus, ya. Ya. Satu sisi dia betul-betul menghantarkan jamaah yang akan beribadah, walaupun nanti eh, mereka juga dapat melakukan ibadah, tapi pahalanya sangat luar biasa. Untuk itu, tugas pokok Anda atau teman-teman dari dokter, karena saya juga dulu pernah jadi tugas itu 2 kali ya, itu betul-betul menjadi harapan bagi seluruh anggota di kloter, jamaah kloter, mereka dijaga, di say hello, kemudian diawasi, dan mereka happy. Nah, dengan happy itu dia merasa nyaman ada dokter, nyaman ada perawat, dan insya Allah hal-hal yang tadi kita khawatirkan tidak akan terjadi asal kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan semoga semuanya lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disempurnakan ibadahnya dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya, Amin, Pak. amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Dokter Syahril dan juga Dokter Esa, kita sudah masuk di penghujung talk show untuk sore ini. Sebelum kita tutup, talk show-nya boleh untuk memberikan pesan-pesan sehat dimulai dari Dokter Syahril terlebih dahulu. Silakan, Dok. Pesan sehat secara umum, ya, perilaku hidup bersih sehat, karena sehat menjadi kebutuhan kita, ya. Jadi saya ulangi, kesehatan menjadi kebutuhan kita. Siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kita kalau bukan kita sendiri? Betul sekali ya. Jadi menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan kita supaya kita juga bisa beraktivitas secara lancar. Dan Dokter Isa, silakan untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat yang mendengarkan. Baik, saya juga ingin mendoakan nih bagi para jemaah yang hendak atau yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, dan menjadi haji yang mabrur semuanya. Pokoknya semoga semua lancar, sehat, dan jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan selama di sana. Amin. Amin. Baik, terima kasih pesan-pesan sehatnya Dokter Syahril dan juga Dokter Reisa. Demikian tadi talk show di sore hari ini, Sobat Sehat ya, dengan topik jamaah lansia sehat Haji Mabrur. Bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Dokter Muhammad Syahril, SPP MPH, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, serta Dokter Reisa Broto Asmoro, selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih Dr. Syahril dan juga Dr. Isa pada Nah, sore hari ini waktunya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, terima kasih. Baik, sahabat sehat ya, untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id ataupun bisa akses ke sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemenkes 15667, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk sahabat sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media live Instagram @kemenkes_ri dan live Instagram @Radio Kesehatan. Saatnya saya Audi Ramantio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dulu. Dan saya ucapkan selamat sehat dan salam sehat dan sampai bertemu lagi di program talk show selanjutnya.